Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi bersama pelajaran ekonomi bersama saya Bu Ira. Semoga kalian baik-baik saja. Tetap semangat belajar. Kita awali pelajaran pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita pagi hari ini akan belajar tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian, melanjutkan bab yang kemarin. Tetapi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang lembaga jasa keuangan bukan bank yang terdiri dari pasar modal, perasuransian. Ini ada dua dulu, untuk yang lainnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Pertemuan kali ini kita bahas pasar modal dan perasuransian, meliputi yang pertama ada pengertian pasar modal, peranan pasar modal, lembaga penunjang pasar modal, produk pasar modal. Setelah itu ada perasuransian yang meliputi pengertian asuransi, fungsi asuransi, peran asuransi, jenis asuransi, dan produk asuransi. Kita mulai. Yang pertama ada pasar modal, pengertian pasar modal. Apakah kalian pernah dengar pasar modal? Sudahkah familiar tentang pasar modal? Kita bahas. Pasar modal itu apa sih? Pasar modal biasa disebut sebagai bursa efek, yaitu pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Jadi, pasar modal di Indonesia itu adalah bursa efek Indonesia. Selanjutnya ada peranan pasar modal. Ini ada beberapa. Yang pertama ada sebagai sarana penambah modal bagi badan usaha, sebagai sarana pemerataan pendapatan, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, sebagai sarana penciptaan lapangan kerja, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, dan sebagai indikator perekonomian negara. Selanjutnya ada lembaga penunjang pasar modal. Ini ada 8. Yang pertama Bapepam. Bapepam itu apa? Lembaga ini dibentuk dalam rangka untuk mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia. Yang kedua, bursa efek. Nah, ini merupakan institusi yang melakukan kegiatan perdagangan surat-surat berharga. Yang ketiga, ada akuntan publik, berperan dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan yang akan menerbitkan surat berharga atau perusahaan yang sudah terdaftar di bursa efek dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. Ada underwriter, ada wali amanat, notaris, konsultan hukum, dan lembaga clearing. Selanjutnya ada produk-produk pasar modal. Nah, ini yang pertama adalah saham. Pasti kalian sudah sangat familiar dengan kata-kata ini. Apa itu saham? Saham itu adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Nah, contohnya, sebagai contoh itu ada di bawahnya, surat saham. Terus selanjutnya ada obligasi. Obligasi ini adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman atau pemodal dan yang diberi pinjaman atau emiten. Jadi obligasi ini adalah surat perjanjian antara pemilik modal dengan perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Contohnya ada di bawah itu. Terus selanjutnya ada right issue. Right issue ini adalah hak untuk memiliki saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. Contohnya ada di bawah itu, semoga sangat jelas ya. Terus yang keempat ada waran. Waran ini adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan tersebut. Contohnya ada di bawah. Terus selanjutnya ada reksadana. Reksadana ini merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Contohnya ada di gambar di bawahnya. Semoga sampai sini paham ya.
Selanjutnya kita masuk ke perasuransian. Nah, ini kalian pasti sudah sangat sering mendengar, atau kalian, orang tua kalian ikut mempunyai asuransi, ikut mendaftarkan dirinya sebagai di perasuransian. Asuransi itu apa? Nah, ini kita bahas. Asuransi itu suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tidak tentu. Nah, tertanggung dan penanggung itu bedanya apa? Kalau tertanggung, pihak tertanggung itu adalah pihak yang mengasuransikan atau mempercayakan miliknya atas suatu resiko yang mungkin terjadi. Kalau pihak penanggung itu adalah pihak penjamin atau perusahaan asuransinya, adalah apa? Pihak penerima pertanggungan yang memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak tertanggung apabila terjadi musibah yang menimpa dirinya atau barang miliknya sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Jadi kalau tertanggung itu adalah yang mengasuransikan, kalau penanggung itu adalah perusahaan asuransinya. Selanjutnya ada fungsi asuransi. Fungsi asuransi ini ada dua, fungsi utama dan fungsi sekunder. Kalau fungsi utama itu mengalihkan atau membagi resiko dan pengumpulan dana. Kalau fungsi sekunder itu untuk mendorong pertumbuhan usaha, adanya keamanan sehingga tertanggung dapat berkonsentrasi pada usahanya, pencegahan kerugian melalui identifikasi berbagai resiko potensial, pengendalian kerugian, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Setelah itu ada peran asuransi, ada beberapa ini memberikan keamanan, menghasilkan sumber dana, mendorong pertumbuhan ekonomi. Jenis-jenis asuransi ini ada dua, dari segi sifat dan dari segi objek dan bidang usahanya. Kalau dari segi sifat itu ada asuransi sosial atau asuransi wajib yang harus diikuti oleh semua warga negara. Contohnya adalah BPJS Kesehatan di Indonesia. Yang kedua, asuransi sukarela. Ini tidak ada paksaan untuk menjadi anggotanya. Contohnya adalah PT Jiwasraya. Kalau dari segi objek dan bidang usahanya ada asuransi umum, asuransi orang, perusahaan reasuransi, dan perusahaan asuransi sosial. Setelah itu ada produk asuransi. Nah, ini produk-produknya itu ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi pendidikan, dan asuransi properti. Sekian pembelajaran ekonomi pada pagi hari ini. Semoga kalian paham. Minta maaf kalau ada banyak kesalahan. Selamat belajar, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.